Sobat Rupiah, aku Telsi dan selamat datang di Pahari Podcast. Senang sekali dapat kembali menyapa teman-teman semua dalam ruang diskusi yang informatif dan juga inspiratif. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah kegiatan menarik yang akan memadukan digitalisasi, olahraga, wisata sejarah, dan promosi kuliner lokal, yaitu Kris Jelajah Indonesia tahun 2026. Bersama narasumber kita yang ada di sebelah kanan saya ini, kita akan mengulas bagaimana Kris tidak hanya menjadi alat pembayaran digital yang praktis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat UMKM, meningkatkan literasi keuangan digital, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu untuk narasumber kita, silahkan. Terima kasih Mbak Telsi. Kenalkan, halo. Nama saya Muhammad Arif Yudi Ginting, biasa dipanggil Yudi. Saya selaku analis junior sistem pembayaran Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat datang Bang Yudi di Pahari Podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih Mbak. Nah, mungkin kita bisa masuk aja kali ya Bang Yudi terkait Kris Jelajah Indonesia itu apa? Sebenarnya Kris Jelajah Kuliner Indonesia itu apa sih Bang Yudi? Boleh dijelaskan sedikit? Baik, terima kasih Mbak Telsi. Kris Jelajah Kuliner Indonesia sesuai dengan namanya ya Mbak Telsi. Tentunya kita akan menjelajah begitu banyak kuliner yang menarik ya. Tentunya khas-khas kuliner yang ada di Kalimantan Tengah gitu ya. Sambil berlatih dan mengedukasi termasuk masyarakat, UMKM, bagaimana sih cara menggunakan pembayaran pakai kris gitu ya, atau sistem pembayaran lainnya, termasuk juga pelindungan konsumen. Nah, ini merupakan event rutin ya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam momen Festival Ekonomi Keuangan Digital atau disingkat dengan FEKDI. Oh, baik. Berarti tadi ada di-spill sedikit tuh. Berarti ini kegiatan rutin ya Bang Yudi ya? Benar sekali. Kegiatan rutin. Nah, kalau misalkan tadi ada dengar kalau tahun lalu kan kayaknya ngangkatnya terkait budaya nih Bang Yudi. Tahun ini kan temanya kuliner. Nah, kenapa sih tahun ini mengangkat tema kuliner? Ada alasannya nggak sih Bang Yudi? Iya. Tentu karena kita mendukung ya pertumbuhan ekonomi tahun ini, maka kita melihat ekonomi yang paling dekat oleh masyarakat adalah ekonomi UMKM kuliner. Oke. Nah, UMKM kuliner ini juga sangat erat kaitannya dengan budaya. Sehingga walaupun tema tahun lalu budaya, tahun ini juga sebenarnya mengangkat budaya, namun dari sisi kulinernya. Nah, sehingga dengan meningkatkan kuliner masyarakat melalui pembayaran kris, tentu ekonomi masyarakat menjadi lebih tumbuh daripada sebelumnya. Kalau putaran uangnya cepat, transaksi digitalnya cepat, apalagi kris bisa transaksi hingga Rp1 ya Mbak ya. Tentu putaran uang tadi itu bisa dimanfaatkan lebih baik lagi oleh si merchant tadi. Seperti itu Mbak. Berarti gitu ya Bang Yudi ya. Berarti karena UMKM kuliner ini lebih dekat dengan masyarakat, oleh sebab itu tema kuliner yang diangkat di tahun ini juga dikombinasikan juga tadi dengan budaya ya Bang Yudi ya. Betul Mbak. Oke, nah mungkin kita lebih mempersempit lagi diskusi kita. Mungkin khasnya apa sih Bang Yudi? Khasnya penyelenggaraan Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 di Kalimantan Tengah itu ada khasnya nggak sih Bang Yudi? Oke, terima kasih Mbak. Tentunya pasti semua Bank Indonesia yang ada di Indonesia ini menyelenggarakan kegiatan yang sama ya Mbak ya. Namun di khas untuk Bank Indonesia Kalimantan Tengah, kita itu mengusung tema Kris Back to History Mbak. Nah maksudnya apa gitu ya? Yaitu memadukan antara olahraga bersepeda, wisata sejarah, edukasi sistem pembayaran, sambil menikmati kuliner-kuliner yang ada di Kalimantan Tengah. Menarik banget bukan Mbak? Oh, asik nih. Berarti tadi temanya diingat ya teman-teman Sobat Rupiah ya. Kris Back to History. Jadi memadukan olahraganya ada, wisata sejarahnya ada, kulinernya juga ada, jalan-jalannya juga ada. Betul ya Bang Yudi ya? Benar sekali Mbak. Oke, nah lebih lanjut lagi nih Bang Yudi, sebenarnya siapa sih yang bisa ikut gitu untuk Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 ini? Baik, karena saat ini kita ingin menyasar utama kaum generasi Z gitu ya, maka kita batasi usianya itu dari 17 sampai 35 tahun.
baik itu individu maupun tim. Dan juga yang menarik tahun ini adalah selain peserta yang kita libatkan, merchant kuliner juga kita libatkan sebagai peserta. Oh, kayak temanya juga tadi ya? Benar, karena di merchant kuliner sendiri nanti akan memperebutkan yang disebut dengan Kristar. Oh, ada Kristarnya, berarti lombanya nggak cuman untuk Sobat Rupiah, tapi UMKM kuliner juga dilombakan. Gitu ya Bang Yudi ya? Dengan penilaiannya yaitu memberikan rating Google kepada merchant-merchant legend yang sudah kita tentukan. Nanti kalau ada ke kuliner atau ke merchant yang ada roll banner yang kita sediakan. Roll bannernya di mana? Ada di sini ya? Ada di sini. Ada di sini. Roll bannernya ada di sini. Contoh roll bannernya ya. Benar. Kalau ada roll banner seperti ini di merchant, jangan lupa untuk di vote dengan memberikan rating bintang 5 di Google. Dan juga jangan lupa dukung pembayarannya menggunakan Kris. Nah, Sobat Rupiah, kalau ketemu lagi roll banner seperti ini, bisa kasih tadi berapa reviewnya? Bintang 5 di Google Review. Oke, terima kasih. Lanjut nih Bang Yudi. Kenapa gitu ya? Tadi kan di awal ada generasi muda katanya yang akan diikutsertakan menjadi peserta Kris Jelajah ini. Kenapa generasi muda ini menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan ini? Baik, ini menarik sekali ya Mbak ya. Berdasarkan survei Bank Indonesia juga, ternyata penduduk kita saat ini di Indonesia itu sangat didominasi dengan kaum milenial dan kaum Z. Sehingga mereka lah yang nanti akan menggunakan pembayaran Kris ini secara masif. Sehingga kita sudah mengantisipasi dari awal untuk menyediakan kanal Krisnya lebih banyak dan tidak lupa pula mengedukasi pelindungan konsumennya. Tentu kan saat ini sangat banyak kejahatan scam yang kurang bertanggung jawab itu ya Mbak ya. Maka kita perangi dengan mengedukasi lebih masif dengan program yang menarik yang disebut dengan Kris Jelajah Kuliner Indonesia. Oke, jadi rame-ramenya dapat, edukasinya dapat gitu ya. Betul sekali. Oke, nah mungkin pelaksanaannya nih Bang Yudi, kapan gitu pelaksanaannya? Untuk pelaksanaan sendiri, kita lihat dari timeline yang udah kita edukasi melalui sosial media Bank Indonesia Kalimantan Tengah. Itu pendaftarannya dari mulai Juni kemarin Mbak ya, sampai akhir Juni. Lalu nanti technical meetingnya sekitar minggu pertama Juli dan acaranya dimulai 11 Juli. Oke, 11 hari Sabtu itu ya? Sabtu Benar. 11 Juli 2026. Dicatat ya teman-teman. Untuk pengumuman pemenang akan disampaikan di minggu keempat Juli 2026. Oke, pengumumannya di situ ya. Nah, boleh lanjut nih Bang Yudi. Monggo Mbak. Boleh di-spill sedikit nggak gitu? Misinya apa gitu? Kan namanya tadi Kris Jelajah. Apakah hanya menjelajah kuliner aja atau ada misi-misi tertentu gitu? Ya. Boleh di-spill dikit? Baik. Menariknya misi kita kali ini tidak hanya Kris ya Mbak ya. Ada juga tentang cinta bangga paham rupiah gitu. Ada pelindungan konsumen juga. Dan tentunya mendukung Kris Merchant Kuliner. Jadi ada 4 tema yang kita usung Mbak. Ada Kris Merchant dan Kris Cross Border. Lalu yang kedua adalah cinta bangga paham rupiah dan perlindungan konsumen gitu ya. Itu 2 dan 3 Mbak ya. Dan yang keempat adalah namanya Merchant Kuliner yang terdiri dari Merchant Legend dan Hidden Gem. Oke, ada beberapa tema, ada beberapa misi tadi ya. Betul. Yang harus dipenuhi. Nah tadi mungkin Bang Yudi juga sudah sempat menyampaikan di minggu keempat bulan Juli akan ada pengumuman. Nah ini mungkin informasi yang paling ditunggu gitu ya dari Sobat Rupiah gitu. Hadiahnya apa sih Bang Yudi? Ini mungkin bisa menarik kayak, wow hadiahnya berapa gitu. Baik, untuk hadiah sendiri kami sangat mengapresiasi semangat generasi Z ya yang akan berpartisipasi kegiatan Kris Jelajah Kuliner Indonesia ini dengan nominal untuk juara 1 Mbak itu 15 juta rupiah. Wah 15 juta teman-teman, oke. Luar biasa bukan? Luar biasa. Lalu yang kedua adalah 12 juta 500 ribu rupiah. Dan yang ketiga adalah 10 juta rupiah. Lumayan besar, sangat besar banget teman-teman nih Sobat Rupiah. Selain dapat rame-ramenya, happy-happynya, juga bisa dapat hadiah tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Yudi. Nah mungkin lebih lanjut Bang Yudi, boleh disampaikan nggak harapannya setelah kegiatan ini selesai itu apa? Ya.
tentunya harapan kami sebagai insan Bank Indonesia gitu ya, teman-teman Gen Z ini bukan hanya sebagai pengguna kris saja, tetapi juga sebagai agen kami ya, agen istilahnya agen atau duta gitu ya, duta kris, untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa kris sangat memudahkan dan mendukung UMKM yang ada di Indonesia, dan juga sebagai duta pelindungan konsumen kami supaya korban-korban ke depan itu semakin berkurang, dan harapan kami jangan ada lagi korban-korban yang baru, khususnya Gen Z yang saat ini memang kami lihat sangat masif menggunakan kris, namun masih sedikit kurang peduli gitu ya dengan kejahatan-kejahatan scam yang berlaku saat ini. Maka edukasi yang baik ke Gen Z adalah kaum Gen Z itu sendiri, sehingga UGC-nya dapat, Mbak. Oke, mantap. Berarti harapannya gitu ya, si Gen Z tadi itu bisa menjadi role model, bisa juga sebagai change agent gitu ya, untuk penggunaan digital dan juga perlindungan konsumennya. Setuju. Betul ya Bang Yudi ya? Setuju sekali. Oke, nah mungkin bagi Sobat Rupiah ada yang penasaran gitu ya, informasi lebih lanjut bisa dilihat di mana nih Bang Yudi, boleh disampaikan kah? Untuk istilahnya narahubung kita ya Mbak ya, bisa melalui Instagram Bank Indonesia Kalimantan Tengah ya, bank_Indonesia_Kalteng gitu ya, dan juga geber_peka_Kalteng, atau langsung saja datang ke kantor Bank Indonesia yang tentunya yang ada di Kalteng ya, bukan di kantor lain, karena memang peserta yang kita harapkan dari Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, baik. Mungkin tidak terasa juga nih teman-teman, kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Terima kasih kepada Bang Yudi yang sudah berbagi informasi dan wawasannya terkait Kris Jelajah Kuliner Indonesia tahun 2026, dan juga bagi Sobat Rupiah yang sudah setia menonton podcast Pahari dari awal dan juga hingga akhir hari ini gitu ya. Semoga kegiatan ini dapat semakin meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kris yang aman, mudah dan bermanfaat, sekaligus mendorong kemajuan UMKM serta promosi kuliner khas Kalimantan Tengah. Mari terus dukung transformasi digital Indonesia dengan semakin aktif menggunakan kris dalam setiap transaksi. Mungkin cukup sekian. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bang Yudi. Terima kasih Sobat Rupiah. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.